Saudara, para peternak di Blitar, Jawa Timur membagikan lebih dari 1,5 ton telur ayam kepada warga. Telur ini diberikan secara gratis sebagai bentuk protes atas anjloknya harga telur. Aksi bagi-bagi telur ini memancing kerumunan warga. Warga memadati Jalan Protokol Kanigoro, Kabupaten Blitar sejak pagi. Tidak ada jaga jarak, apalagi saat telur mulai dibagi-bagikan. Pihak kepolisian dan juga penyelenggara akhirnya menghentikan pembagian telur. Pembagian telur lalu dipecah di beberapa titik untuk memecah kerumunan. Saat ini, saudara, harga telur di tingkat peternak berkisar Rp15.000 per kilogramnya. Setiap bulan, para peternak ini bisa merugi puluhan juta rupiah. Kalau ini terus begini, nanti ada timbul klaster lagi. Ya, akhirnya kami dan panitia sepakat untuk membuyarkan peserta, pengunjung. Akhirnya dipecah di beberapa tempat itu? Ya, dipecah. Untuk di wilayah kabupaten ada di depan Pemkab, di Pasar Kanigoro, dan perbatasan dengan perempatan 511. Sementara itu, saudara, para peternak ayam di Magetan, Jawa Timur ternyata juga membagikan 800 kg telur pada hari Senin siang. Puluhan peternak membagikan telur secara langsung kepada pengguna jalan di seputar Pasar Baru Magetan. Harga telur sudah mulai membaik dari Rp13.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Namun harga ini masih di bawah HPP. Tidak hanya menstabilkan harga telur, para peternak berharap pemerintah mengatasi kelangkaan jagung. Langkanya jagung, tentunya langkanya di sini karena para peternak ini kesulitan untuk mencari jagung, termasuk harga jagung pada saat sekarang ini sangat mahal sekali, sehingga antara biaya operasional pakan dengan harga telur itu masih jauh. Sementara itu, Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia menggugat Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Para peternak meminta Presiden dan juga Mentan membayar ganti rugi material sebesar Rp5,4 triliun. Gugatan itu dilayangkan peternak karena Kementan dinilai tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga harga jual ayam broiler di pasaran jatuh. Para peternak pun harus menanggung hutang yang banyak. Kami mengajukan gugatan lagi tanggal 24 September hari Jumat. Itu kami masih gugatan itu, pertama gugatan ke Presiden Republik Indonesia, kedua ke Kementerian Pertanian. Tetap kita minta ganti rugi kerugian peternak itu yang senilai kurang lebih 5,4 triliun. Itu kerugian seluruh peternak nasional. Saudara, melihat lebih jauh akar kegelisahan para peternak di sentra-sentra peternakan ayam telur, kita akan tanyakan langsung kepada Yesi Yuni, salah satu peternak ayam mandiri di Kabupaten Blitar. Selamat malam, Bu Yesi. Ya, selamat malam Mbak Aditi. Oke, Bu Yesi ini kan selaku koordinator juga untuk pembagian 1,5 ton telur ayam di wilayah Blitar, Jawa Timur, begitu ya, Bu Yesi. Bisa ceritakan kepada kami sebenarnya sudah seberapa parah kondisinya di sana? Iya, sejak awal sudah beberapa minggu ini ya Mbak, harga telur itu terus jatuh, jauh di bawah HPP. Kami itu tiap hari per kilonya itu kita rugi sekitar 5 sampai 7.000 per kilogram. Oke, jadi ada beberapa harga yang bisa dikatakan masih rendah, Bu Yesi ya? Sangat rendah. Oke, Bu Yesi, ini kan tidak main-main ya, bahkan para peternak telur, dalam arti kata peternak telur rakyat, itu membagikan 1,5 ton telur begitu. Kenapa tidak dijual saja, Bu Yesi? Ya, daripada telur kami dijual rugi, lebih baik nggak dikasihkan aja, kalian sodako. Itu kalau boleh tahu, Bu, kan itu jumlahnya banyak sekali ya, 1,5 ton. Apakah itu dibagikan di wilayah Blitar saja atau di beberapa wilayah sekitar Blitar, Bu Yesi? Iya, dibagikan di Blitar saja. Bagaimana kesepakatan dengan para pedagang telur di sana? Ya ada, itu kan aksi keprihatinan peternak Blitar Raya, Mbak. Tadi itu gini, Mbak, pada waktu saya cerita sedikit tentang keadaan tadi ya. Tadi pagi pada waktu saya datang ke lokasi,
itu masyarakat ternyata membludak sekali, banyak sekali di sana. Itu artinya telur itu adalah komoditas yang dicari oleh masyarakat. Karena memang telur itu adalah komoditas yang mudah dan murah untuk mengatasi gizi buruk. Makanya dari itu bansos yang di dalamnya ada telur itu jangan dihentikan. Jadi bansos yang di dalamnya ada telur itu jangan dihentikan Jangan begitu ya. dihentikan. Jadi juga bisa menguntungkan para peternak telur rakyat begitu Bu Yesi ya. Iya, karena telur itu adalah komoditas yang murah dan mudah untuk mengatasi gizi buruk. Oke. Bu Yesi, jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, apakah harga telur ini sudah jauh lebih membaik atau justru masih bisa dikatakan masih terbilang rendah begitu? Apalagi untuk Sangat para rendah. Iya, kami masih merugi hingga saat ini. Harganya sebelumnya sama sekarang itu harganya berapa, Bu? Harga terburuk itu 12-13. Sekarang sudah mulai membaik sih 15-500. Tapi itu kita masih merugi. Harga berapa Bu sebenarnya? Dari 12.000 harga terburuknya dan sekarang bisa mencapai 15.000 per kilonya begitu. Sebenarnya harapan dari para pedagang telur di Blitar ini atau peternak telur di Blitar ini harganya berapa Bu? 21.500 sampai 22.500. Itu harga yang wajar bagi kami. Oke, jadi harga yang wajar untuk pedagang telur adalah 21.500 begitu ya Bu ya? Maaf Mbak, untuk peternak telur. Peternak telur begitu ya Bu ya? Iya. Oke, berarti dengan harga 15.000, kisaran 15.000 tidak bisa mengimbangi biaya produksi Bu Yesi? Iya, betul. Jadi telur yang kami jual untuk kami belikan pakan itu kurang Mbak. Akhirnya kita tombok. Sudah banyak aset kami yang dipatok ayam. Saat ini yang terancam adalah dapur kami yang terpatok ayam. Oke, berarti bisa dikatakan ekonomi yang sangat krusial sekali ya Bu ya, dalam arti kata kerugian peternak telur ini berapa per bulannya Bu, jika bisa diceritakan kepada kami? Iya, untuk peternak ayam yang di bawah 10.000 seperti saya, itu kita merugi hampir 1 juta per hari. 1 juta per hari? Iya. Oke. Itu sejak kapan Bu Yesi mulai penjualan telur itu terus merosot? Mulai berlakunya PPKM. Mulai berlakunya PPKM, tapi juga ada sedikit perbaikan tapi belum bisa mengimbangi biaya produksi begitu ya Bu? Betul. Kenapa tidak bisa terserap di pasar Bu selama ini? Apa yang menjadi masalah begitu yang dihadapi oleh para peternak telur rakyat di sana? Karena suplai dan demand itu tidak imbang, Mbak. Di sana ada integrator yang ikut berbudidaya telur, sehingga suplai itu lebih banyak. Dan keadaan sekarang daya serap masyarakat itu kan turun, maka suplai dan demand tidak imbang. Ini yang menjadi harga telur itu menjadi jatuh. Jadi bisa dikatakan sekarang ini oversupply begitu ya Bu ya. Jadi harganya juga merosot tajam begitu walaupun memang saat ini ada di kisaran 15.000 ya Bu ya. Betul. Ibu, kita ke informasi lainnya Ibu pertanyaannya. Setelah ada pasokan jagung ini dari pemerintah, apakah kemudian masih sulit untuk mendapatkan jagung untuk pakan ternak dalam hal ini adalah pakan ternak ayam Bu? Alhamdulillah sudah enak. Sudah lebih baik daripada kemarin sebelum adanya bantuan. Ibu, terakhir Ibu, apa yang kemudian diharapkan peternak ke depannya Bu, biar pemerintah pusat ini bisa mendengar apa yang sebenarnya terjadi di lapangan di Blitar ini Bu? Ya, ada 3 Mbak. Yang pertama, terbitkan Perpres lindungi peternak UMKM. Yang kedua, stop budidaya unggas oleh integrator. Kembalikan budidaya unggas pada rakyat. Yang ketiga, stabilitas harga telur. Oke, yang terakhir adalah stabilitas harga telur. Itulah yang kemudian diharapkan oleh peternak ayam mandiri di wilayah Kabupaten Blitar agar kemudian perekonomian mereka bisa meningkat kembali begitu ya Bu Yesi ya? Betul. Baik, terima kasih Ibu Yesi Yuni yang merupakan salah satu peternak ayam mandiri di Kabupaten Blitar. Terima kasih atas informasinya.